Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kayaknya lebih banyak yang instastory daripada jawab salamku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya Syihab-Syihab bisa hadir di perayaan istimewa 20 tahun Pusat Studi Al-Quran. Jadi yang teman-teman mungkin sudah tahu dan sudah juga mengikuti dari pagi, acara ini seharian nanti sampai malam. Kita memperingati PSQ, Pusat Studi Al-Quran. Dan Nana memulai itu Abiku dengan bertanya tentang apa PSQ, supaya teman-teman juga bisa tahu kegiatan-kegiatannya. Dan setelah itu baru kita akan diskusi topik kita. Jalan menemukan Tuhan, spiritual journey. Abiku, apa kabar Abiku? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat-sehat Abi? Sehat orang tua. Abi jawabnya selalu itu, sehat orang tua, insya Allah sehat terus Abiku. Abiku, Pusat Studi Al-Quran, 20 tahun teman-teman. Pertama kali waktu Abi memutuskan mendirikan PSQ dengan teman-teman, itu niatan awal Abi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu langkah kecil. Kami lihat ada anak-anak di kampus IAIN, anak-anak dosen, anak-anak kampung, belajar mengaji. Sangat antusias. Kita berpikir bahwa membaca Al-Quran tanpa memahaminya, walaupun dapat pahala bagus, tapi belum mencapai kesempurnaan. Maka kita memutuskan ketika itu membimbing anak-anak itu untuk memahami Al-Quran. Nah, itu berjalan sedikit demi sedikit, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita membesar dan membesar, sehingga tergambarlah bahwa mestinya ada orang-orang dari negeri Muslim terbesar di dunia ini yang juga ikut terlibat dalam menafsirkan Al-Quran dan memberi tuntunan-tuntunan yang sejalan dengan Al-Quran sekaligus sejalan dengan kemaslahatan budaya dan kultur bangsa ini. Kita ingin melahirkan pakar-pakar tafsir yang bisa menjelaskan maksud Al-Quran dalam masyarakat plural. Itu sebabnya tema kita adalah membumikan Al-Quran di tengah masyarakat plural. Itu cita-cita kita. Cita-cita yang terus diusahakan sampai sekarang 20 tahun. Apa membumikan Al-Quran Abiku di tengah masyarakat plural, itu kan yang selalu ditekankan oleh PSQ. Karena memang kondisi masyarakat kita yang begitu majemuk, sehingga cara kita membumikan Al-Quran juga pendekatannya harus spesifik dan berbeda. Ya. Apa misalnya Bi, yang pendekatan yang harus kita lakukan? Al-Quran itu mengajarkan, dan semua mengakui hal tersebut, mengajarkan moderasi. Al-Quran itu mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Kita harus berbeda. Allah menyatakan seandainya Allah menghendaki kamu dijadikan satu umat saja. Rasya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Tetapi Allah menghendaki kita berbeda. Itu kehendak Tuhan. Tetapi perbedaan dalam bentuk keragaman, bukan perbedaan dalam bentuk pertentangan. Kita selalu berkata bahwa Al-Quran itu menghendaki kita berbeda. Seandainya Tuhan hendak menghendaki kita tidak berbeda, Al-Quran tidak turun dalam bentuknya yang sekarang ini dan dengan reaksinya yang sekarang ini. Jadi Al-Quran mau kita berbeda. Tapi perbedaan, keragaman itu dalam rangka memudahkan umat ini.
Kalau Anda tidak dapat menggunakan pandangan ini, ada alternatif lain yang juga dikemukakan dengan pandangan ini. Sehingga terjadi keragaman, dan keragaman itu harus dipelihara, dan salah satu bentuk pemeliharaannya itu adalah dialog. Kita ingin berdialog. Abi, sejalan dengan itu kan kemudian juga wasatiyah, Nana ingat waktu itu Abi pernah bilang, ini Abi pelajari bahkan ketika Abi masuk Al-Azhar Kairo puluhan tahun yang lalu. Betul. Al-Azhar itu pandangannya wasatiyah, moderasi. Betul. Dan Nana tahu Abi juga terlibat di Majelis Hukama, organisasi internasional yang sama sebetulnya, menyebarkan prinsip-prinsip wasatiyah. Betul. Boleh cerita sedikit soal Majelis Hukama ini, Abiko? Majelis Hukama itu didirikan sekian tahun yang lalu atas prakarsa dari Grand Sheikh Al-Azhar. Kami berkumpul di Abu Dhabi. Waktu itu ada sekitar 15 orang dari seluruh dunia Islam. Bahkan bukan dunia Islam, dari Amerika pun ada. Terus kita sepakat mendirikan apa yang dinamai Majlisil Hukama Al-Muslimin. Majlis orang-orang bijak dari kaum muslimin. Tekanannya, kalau kita mau secara singkat berkata, tekanannya pada hikmah. Hukama orang-orang bijak yang mempunyai hikmah. Kita sadar bahwa kemajuan ilmu pengetahuan sangat pesat. Tetapi dalam saat yang sama hikmah hampir hilang dari ilmu. Kita ingin ilmu itu dibarengi oleh hikmah. Kita tidak ingin manusia ini dalam ilmunya tetapi menjerumuskan dirinya sendiri. Seperti kupu-kupu membakar dirinya karena kepandaiannya terbang. Nah, kita kekurangan hikmah. Kita banyak ilmu tapi tidak menempatkan ilmu itu sesuai dengan tuntunan agama. Kita banyak ilmu tetapi kita tidak memperhatikan peringatan Nabi yang bermohon pada Tuhan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu yang tidak berguna. Bahkan kalau tidak berguna masih lebih baik daripada yang menjerumuskan. Lihatlah dunia kita, karena kemajuan ilmu bagaimana iklim. Lihatlah dunia kita, karena kemajuan ilmu bagaimana senjata-senjata nuklir. Majelis Hukama ini ingin agar supaya kita menghiasi kemanusiaan dengan hikmah dan menonjolkan bukan hanya persaudaraan sesama muslim tapi persaudaraan sesama kemanusiaan. Itu inti dari kehendak Majelis Hukama. Majelis Hukama, oke. Terima kasih Abiku. Nana mau kita bicara soal topik kita sore ini, Abi. Spiritual journey, jalan menemukan Tuhan. Jalan menemukan Tuhan, kita bertemu Tuhan kan kalau sudah meninggal ya, Bi. Jadi jalan menemukan Tuhan itu jalan menuju kematian atau seperti apa? Kita bisa menemukan Tuhan sewaktu kita hidup. Sayyidina Ali pernah ditanya, hal ra'aita rabbak? Apa kamu pernah melihat Tuhan? Beliau menjawab, wa kaifa a'budu ma la arah? Bagaimana saya mau menyembah sesuatu yang saya tidak lihat? Beliau ditanya kemudian, wa kaifa tarah? Bagaimana kamu lihat Tuhan? Beliau menjawab, la tarahul uyun bi musyahadatil ayan, walakin tudrikuhul qulub bi haqaiqil iman. Dia tidak dilihat oleh pandangan mata yang kasat ini, tetapi dia dilihat oleh hati dengan pandangan yang diarahkan oleh iman. Dia jauh tapi sangat dekat kepadamu, lebih dekat dari ulat lehermu. Dia dekat tapi kamu tidak dapat teraba atau dapat iman. Jadi persoalannya iman. Apalagi dalam pandangan Al-Quran,
kehadiran Tuhan itu fitrah. Setiap orang itu sadar bahwa Tuhan wujud. Hanya saja kekotoran jiwanya menjadikan dia menjauh dan tidak merasakan kehadiran Tuhan. Setiap orang, Bi, bahkan yang ateis yang tidak mengakui ada Tuhan sebetulnya. Sebelum sesuatu yang paling lama bisa ditangguhkan dari kebutuhan kita adalah Tuhan. Maksudnya, Bi? Nana bisa bertahan tidak makan lebih lama daripada tidak minum. Ya. Bisa bertahan tidak minum lebih lama daripada tidak bertuhan. Ya. Kapan terakhir Anda butuh bertuhan? Yang terakhir pada saat Anda mau mati. Di situ Anda sadar, oh ada Tuhan, kembali fitrah. Karena itu yang paling lama bisa ditangguhkan. Kenapa kita tangguhkan? Kita sibuk dengan hiruk pikuk dunia ini. Sehingga kita melupakan Tuhan. Waktu Anda kesulitan, Anda berucap, apa itu itu kesingkatan dari Allah. Jadi Tuhan itu dekat pada kita. Tuhan itu terasa dan itu diakui oleh ilmuwan. Ada yang dinamai God spot. God spot. Ya, di dahi kita ini, di sini yang berpusat itu yang mengarahkan kita pada Tuhan. Dan sejak dulu, itu sebabnya ada pesan, tinggalkan sejenak hiruk pikuk ini. Coba berusaha kembali ke alam raya. Anda akan merasakan bahwa Anda hampa tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Karena itu kehadiran Tuhan itulah pertama kali yang diakui oleh umat manusia jauh sebelum keyakinan tentang kemusyrikan. Kehadiran Tuhan telah dikenal oleh umat manusia walaupun nama yang digunakannya untuk menunjuk Tuhan bermacam-macam. Boleh jadi penyebab pertama, boleh jadi yang di atas, boleh jadi Allah, boleh jadi Yahweh, macam-macam nama, semuanya menunjuk kepada Dia yang Maha Kuasa. Itu fitrah. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu lahir membawa fitrah, tapi kita menjauh. Kita menjauh. Sibuk dengan segala. Nah, kita ingin kembali. Ketika kita kembali, kita bisa bertemu dengan Tuhan di dunia ini. Tapi jangan anggap Anda dapat bertemu dengan melihatnya dengan mata kepala. Tidak. Anda dapat melihatnya dengan kekuatan iman. Itu kalau ditanyakan, bertemu dengan Tuhan atau tidak. Kita bisa. Jadi jalan menemukan Tuhan tadi Abi bilang, kita jalan kembali ke Tuhan pada saat sudah tidak ada. Tetapi menemukan Tuhan kita bisa dapatkan sehari-hari, Bi. Sehari-hari kita bisa dapatkan. Sehari-hari. Kalau bolak-balik, Bi, karena kan kadar keimanan kadang bolak-balik ya, Dede. Jadi kadang, iya sih kalau lagi kesulitan tuh inget, Bi. Kalau lagi senang kadang lupa sedikit. Terus naik turun. Terus kalau ada berita kadang sebel, kadang menyalahkan Tuhan. Kan hati manusia kan naik turun, Abiku. Usahakanlah supaya jangan naik turun. Bagaimana supaya jangan naik turun? Susah, Abi. Baca bacaan yang berguna. Cari teman yang baik. Hidup dalam lingkungan yang bersih. Kalau Anda punya teman buruk, Anda akan lupa Tuhan. Kalau Anda punya baca-bacaan yang tidak berguna, Anda akan lupa Tuhan. Al-iman yazidu wa yanqus. Kita ingin memantapkan iman itu dengan jalan itu tadi. Membaca bacaan yang benar, teman yang benar, situasi yang benar. Itu semua mendukung kita untuk ini. Menemukan Tuhan di dunia. Menemukan Tuhan. Kalau jalan menuju Tuhan, Abiku? Nah, jalan menuju Tuhan ini lain lagi ceritanya. Anda mau jalan spiritual bisa. Anda mau jalan bukan jalan material bisa. Nah, kita baca ayat Al-Quran.
Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, semua manusia, kalian berjalan dengan bekerja sekuat-kuatnya. Bisa pekerjaan itu baik, bisa pekerjaan itu buruk. Tetapi apapun hasilnya, pasti pada akhirnya kamu akan bertemu dengan Tuhan. Semua, kita pasti. Pasti. Baru dia katakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kanan, dia akan bertemu Tuhan dan mendapatkan perhitungan yang mudah. Dan bertemu dengan keluarganya. Siapa keluarganya? Boleh jadi istrinya, boleh jadi anaknya, boleh jadi istri dan anaknya. Kalau belum kawin, bertemu dengan bidadari dalam keadaan gembira. Nah, sedang yang diberi dengan tangan kirinya atau dari belakangnya, dia akan berteriak, hai kecelakaan, datanglah kepadaku sekarang. Aku tidak mampu lagi menghadapi aneka siksaan ini. Jadi kita semua ini berjalan menuju Tuhan. Coba dapatnya kanan atau kiri gitu ya, Bi? Kita dapat nanti kanan atau kiri. Kita berjalan menuju Tuhan. Jangan anggap kematian menjauh. Kematian berjalan menuju Anda. Ya Allah, takut Abi. Iya, itu kenyataan. Anda suka atau tidak suka. Beberapa hari yang lalu ada teman masih segar bugar, masih mengajar, meninggal. Dia datang menemui Anda. Bukan berjalan seiring. Nah, dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Bisa jalan spiritual, bisa jalan non spiritual. Itu maksud itu kita semua berjalan ke sana. Dan Abi sempat bilang jalannya pun ada jalan kecil, ada jalan tol. Ini bagus pertanyaan ini. Ada jalan kecil, ada jalan. Bagaimana kita berjalan menuju Tuhan dalam jalan spiritual itu? Al-Quran berbicara begini, atau kita lihat. Jalan itu dalam Al-Quran ada istilahnya sirat. Ada istilahnya sabil. Ada lagi tariq. Sirat itu jalan lebar. Lebar. Semua orang bisa jalan di situ. Dari kata sarata, menelan. Apa yang Anda telan, pasti kerongkongan Anda lebih luas dari yang Anda telan. Sabil itu jalan kecil. Sabil itu ada yang jalan baik, ada jalan buruk. Ada sabilal mujrimin, jalannya para pendurhaka. Ada sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak tahu. Ada sabilat taghut, jalannya para tirani, bermacam-macam jalan. Nah, ada lagi sabilillah, jalannya Tuhan. Sabil rasyad, sabil rushd. Rasyad atau rushd itu gabungan antara akal dan jiwa. Jalan orang-orang yang menggabung akal dan jiwanya. Bukan cuma akal saja. Bukan cuma jiwa saja. Itu. Nah, Allah berfirman, mari kita lihat. Jadi banyak jalan. Haji itu sabilillah. Sedekah itu sabilillah. Belajar itu sabilillah. Banyak sabil. Tapi itu jalan kecil. Syukur Allah berfirman begini. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah melalui Al-Quran memberi petunjuk manusia menuju jalan-jalan. Jalan itu subulas salam, jalan-jalan kedamaian. Carilah jalan, tapi hiasi jalan itu dengan kedamaian. Kalau bertengkaran, bukan jalan Tuhan. Kalau cekcok, bukan jalan Tuhan. Anda boleh ambil jalan kecil,
Jalan kecil itu yang mengantar Anda ke sirat, jalan yang lebar. Siratal mustaqim itu jalan yang lebar. Ada yang berkata itu ada sirat di hari kemudian lebih tipis dari rambut. Rambut dibelah 7. Itu bohong. Sirat kok jalan lebar. Kalau dibikin kecil begitu, yang salah yang bikin. Tidak ada itu dalam agama. Sirat jalan lebar. Semua orang bisa jalan di situ. Apapun yang Anda pilih, jalan apapun asal damai. Maksudnya jalan apapun yang dipilih berarti mazhab apapun. Mazhab apapun selama bersifat kedamaian. Sorga itu negeri damai. Kalau Anda tidak damai, damai mulai dari diri Anda. Damai dengan tetangga Anda. Damai dengan binatang. Damai dengan tumbuh-tumbuhan. Damai. Tidak usah maut semuanya. Saya mau beri contoh. Tahajud bagus enggak? Bagus. Bagus. Bagus sekali. Tapi kalau Anda mau salat tahajud, besoknya tidak melaksanakan kewajiban Anda masuk kantor. Bagus enggak? Enggak. Nah, laksanakan kewajiban Anda. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak belajar, mestinya belajar. Tidak ini. Jalan apapun. Allah Maha Pemurah. Melalui jalan lorong ini, kalau Anda damai, itu tembus ke jalan tol. Tidak harus semuanya. Pilih yang Anda suka. Pilih yang gampang. Boleh Bi pilih yang gampang? Boleh. Agama ini mencari yang gampang. Apa misalnya Biku? Nana mau contoh. Biar konkret. Saya mau beri contoh. Guru saya, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia katakan saya beragama berdasar Al-Quran yang menyatakan bahwa kita ini tamu-tamu Tuhan di dunia. Bukan cuma waktu haji kita Duyufur Rahman. Kita sekarang ini tamu Tuhan. Tuhan menyiapkan buat kita berbagai macam kenikmatan. Ya, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru saya jadi tamu Tuhan. Semua kenikmatan yang diberikan Tuhan, yang diizinkan Tuhan, saya nikmati. Tetapi yang dia larang tidak. Makanan, saya makan yang saya suka. Tapi saya tidak ambil dari kulkas tuan rumah. Itu beragama seperti itu. Nabi tidak dihadapkan pada dua pilihan. Salah satu di antaranya lebih mudah kecuali pilih yang lebih gampang. Nah, tetapi gampang dan susah itu relatif. Buat pada saat ceramah itu gampang. Tapi kalau disuruh angkat barang berat, susah. Ada orang gampang salat tahajud. Disuruh nulis satu halaman tidak bisa. Jadi gampang beragama ini gampang. Maja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan suatu tuntunan agama itu menyulitkan kamu. Yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul. Jangan berat-beratkan orang selama ada jalan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini sabil. Oh saya gampang menulis. Gampang saya bangun malam untuk nonton sepak bola. Gampang buat saya itu. Terutama Real Madrid ya. Nah, ya tahu. Kalau Arsenal nggak ditonton sama Abi. Ya, nanti malam saya mau nonton. Kalau terus. Iya kan. Jadi yang penting pegang teguhlah prinsip-prinsip agama. Laksanakanlah kewajiban Anda yang minimal. Baru laksanakan hal-hal yang mudah. Itu jalan menuju bertemu dengan Tuhan. Dengan pertemuan yang mesra. Pertemuan yang mesra. Seperti apa sih Bi bertemu yang mesra itu dengan Tuhan? Tidak dapat dibayangkan betapa indahnya. Kalau Nana tanya Abi,
bagaimana pertemuan pertama dengan ibumu itu tidak dapat dibayangkan. Iya kan? Baru minggu lalu merayakan 50 tahun anniversary loh. Masya Allah, Masya Allah. Itu tidak dapat bayang. Begitu Anda dapat membayangkan berkurang itu. Tidak dapat dibayangkan kemesraan itu. Karena kerap kali kita diajarkan Allah itu bukan Allah yang mesra pada kita. Yang digambarkan tuh Allah yang menghukum, Allah yang akan menjatuhkan siksa. Belum lagi film-film siksa kubur, kalau nanti berbalik kuburnya. Pokoknya digambarkan tuh Tuhan seolah-olah balas dendam ke makhluknya, Abiku. Jadi takut ketemu Tuhan. Itu kesalahan fatal kita. Itu salah satu yang diinginkan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk diluruskan. Jangan gambarkan Tuhan sebagai Tuhan yang kejam. Dia maha pengampun. Dia maha kasih. Dia maha pemberi. Dia kecil hati kalau Anda tidak minta sama dia. Itu istilahnya. Kecil hati kalau tidak minta. Dia memberi sebelum Anda minta. Ada hadis qudsi, wahai hambaku, aku mencintaimu. Maka demi cintaku padamu, cintai jugalah aku. Ya Allah. Alangkah indahnya Tuhan. Jadi Allah lebih dulu cinta pada kita. Abiku. Allah lebih. Itu. Saya pernah berkata, langit berucap, wahai Tuhan, ini penduduk bumi sangat durhaka, izinkan saya menghancurkan mereka. Bumi berkata, mereka durhaka, izinkan saya menghancurkan mereka. Jawab Tuhan apa? Iya, karena bukan kamu yang menciptakan. Saya beri mereka kesempatan sampai titik akhir dari hidupnya. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, terbuka pintu baginya untuk mendapat rahmat Tuhan. Tapi ingat, Anda tidak tahu kapan kematian itu datang. Jadi jangan, harus siap setiap saat. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu muslim, karena saya tidak tahu. Boleh jadi sebentar lagi nih kematian datang sama saya. Saya tidak tinggalkan tuntunan agama itu. Itu yang diberikan Tuhan. Dia membuka rahmat. Rahmatnya ada 100. Satu dibagikannya untuk seluruh makhluk di dunia ini. Masih ada sisa 99. Jadi yang kita dapat sekarang baru 1 dari 100. Baru 1 yang dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. Untuk kuda, untuk harimau, untuk semut, untuk ini. Abi pernah bilang kalau kita jalan menuju Allah, Allah lari menuju kita. Ini ustazah sudah. Enggak, karena udah sering siap-siap aja, jadi ingat. Betul. Tuhan menyambut kita. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang kepadanya dengan berlari. Menyambutnya. Tuhan, Nabi menguraikan, dia bilang kamu tahu bagaimana gembiranya Tuhan terhadap orang yang bertobat. Seperti gembiranya satu orang yang kehilangan kendaraannya. Tiba-tiba muncul kendaraannya itu di hadapannya. Saking gembiranya dia berkata, wahai Tuhan, engkau hambaku, saya Tuhanmu. Salah ngomong. Saking gembiranya. Tuhan gembira. Bahkan Tuhan terkadang mencubit Anda supaya Anda bermohon kepadanya. Jangan kira kalau Anda dapat sesuatu yang buruk, itu boleh jadi Tuhan mau supaya mendengar Anda bermohon. Allah mau kita bermohon. Mau kita bermohon. Ud'uni astajib lakum. Doa, saya kabulkan. Oke, kita buka tanya jawab ya teman-teman. Siapa yang mau bertanya ke Abi? Silakan yang berpeci hitam, Adek. Yes. Lurus nih persis. Ya, yang menengok ke belakang. Yes, dirimu, aku menunjukmu. Siapa? Lihat ke sana ya. Ya. Baik. Namanya siapa, Adek? Assalamualaikum Abi, Mbak Nana. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Dafa Al-Farizi dari STKK Al-Hikam Depok. Panggilannya siapa? Faris? Dafa. Dafa, oke. Langsung pertanyaannya, Fa. Oke. Yang ingin saya tanyakan yaitu tadi Abi menyinggung terkait Indonesia ini agama yang plural. Ada satu ayat yang menyinggung ketika penciptaan ruh itu alastu birabbikum. Bukankah kami itu adalah Tuhanmu? Nah,
Kemudian kita lihat bahwa di Indonesia ini ternyata banyak agama-agama, bukan hanya Islam saja. Nah, apakah kehendak Tuhan itu tidak sejalan dengan firman-Nya atau bagaimana? Mungkin itu saja pertanyaannya, Abi. Terima kasih. Oke. Ayat yang berbicara tentang alastu birabbikum itu oleh ulama-ulama dikatakan itu berkaitan dengan satu alam sebelum manusia ini diciptakan Tuhan. Ketika itu alam itu dinamai alam zar. Ketika itu Allah menghumpul semua putra-putri Adam. Lalu bertanya dalam 2 tanda petik. Alastu birabbikum qalu bala. Benar wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, pernyataan pengakuan tentang bahwa Allah adalah Tuhannya, itulah yang kita bawa menjadi fitrah dalam kehidupan manusia. Semua manusia ditanya, apa itu? Dan semua menjawab, iya ya Allah. Nah, sampai di dunia ada yang lupa. Sampai di dunia ada yang tergoda. Sehingga tidak mengakui. Nah, karena itu ada di dalam jiwa kita, begitu mau kembali kepada Tuhan, itu kembali, itu fitrah. Jadi alastu birabbikum itu bukan berita, bukan uraian tentang kehidupan dunia, uraian tentang apa yang dinamai alam zar, alam ide kalau menurut apa namanya filosof Yunani. Itu filosof Yunani berkata sebenarnya apa yang kita ketahui ini sebenarnya kita sudah tahu sejak dulu, tapi kita lupa. Maka kita diingatkan lagi, itu ada di alam ide. Ini tadi kalau kita ambil pendapat filosof Yunani itu, ini ada di alam ide. Nah, itu sebabnya katanya kalau ulama-ulama yang sejalan dengan itu, kata Allah, afala tatazakkarun, apakah kamu tidak ingat? Maksudnya tidak ingat, dulu waktu di alam zar kamu berkata begini. Jelas ya, jadi bukan. Abi, kalau ada yang bilang semua agama itu sebetulnya sama, bagaimana Al-Quran menjawabnya, Bi? Semua kita bisa berkata begini. Satu hal dulu. Panjang sih kalau mau cerita. Definisi agama itu beda-beda. Tetapi ada 3 hal yang semua agama itu kalau Anda tidak miliki, maka Anda tidak beragama. Nah, di sini yang kita bisa katakan sebuah agama sama. Apa? Setiap yang beragama mengakui wujud Tuhan. Yang kedua, setiap yang beragama mengakui bahwa harus ada hubungan dengan Tuhan. Kita dalam Islam ibadah, Kristen ke gereja, Buddha, semua agama begitu. Yang ketiga, semua agama berkata bahwa ada pembalasan baik dan buruk. Pembalasan itu ada agama yang berkata pembalasan sempurna itu di akhirat, ada yang berkata pembalasan itu bisa di dunia. Ini karma dan sebagainya. Semua agama sama dalam hal ini, tapi dalam rinciannya bisa beda. Kendati berbeda, kita tidak perlu bertengkar. Kita tidak perlu bertengkar. Yang diajarkan oleh Al-Quran, tadi juga waktu wawancara saya jawab ini, yang diajarkan oleh Al-Quran, jangan berkata saya benar tapi kemungkinan salah dan Anda salah tapi kemungkinan benar. Jangan berkata begitu. Katakanlah, mari kita serahkan kepada Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kita serahkan pada Tuhan. Karena di dunia kita tidak bisa putuskan itu. Kita tunggu aja di akhirat. Siapa tahu Tuhan maafkan semuanya. Itu ada Syekh Ali Jum'ah, bisa dibuka di YouTube. Itu dia katakan begini, ancaman Tuhan itu belum tentu terjadi. Karena dia terlalu baik. Tapi jangan mengandalkan ini. Janji Tuhan pasti terjadi. Jadi ancamannya belum tentu terjadi karena dia maha baik. Tapi jangan andalkan itu. Bersangka baiklah pada Tuhan, tapi jangan sampai sangka baik Anda itu mendorong Anda durhaka. Berhati-hatilah pada Tuhan, tapi jangan sampai kehati-hatian Anda itu melepaskan sangka baik Anda pada Tuhan. Melepaskan optimisme Anda pada Tuhan. Itu jadi
Kalau Anda berkata semua agama benar dalam 3 hal ini, itu sama. Tapi kalau dalam rinciannya jelas kita berbeda. Oke. Nah, antar umat Islam ada perbedaan, tapi perbedaannya bukan dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Perbedaannya pada rincian agama yang boleh jadi semua benar. Kita tidak bertengkar. Kita menemukan kedamaian. Iya. Dan tadi Abi bilang cara menuju Tuhan adalah dengan selalu berdamai. Iya. Kita buka lagi, saya kembali ke teman-teman dede-dede perempuan. Saya pengen yang agak di belakang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nana atas waktunya. Nama saya Siti Jueria. Saya di sini ingin bertanya terkait materi kita hari ini tentang jalan menuju Tuhan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwasannya jalan yang telah kita tempuh itu adalah jalan yang benar? Maksud saya di sini bukan untuk menyalahkan realitas banyaknya kepercayaan, bukan, maksudnya untuk lebih ke diri kita sendiri. Bagaimana kita tahu bahwasannya jalan yang sudah kita lalui itu adalah jalan yang benar. Dan apakah Tuhan itu bisa kita capai dengan menggunakan logika dan akal, bukan hanya melalui iman dan kepercayaan saja. Serta satu lagi, mungkin Abi bisa dikasih tips-tips bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran spiritual kita untuk mencapai Tuhan. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Abi untuk waktunya. Terima kasih. Abi dengar. Iya. Saya jawab yang terakhir dulu. Kita ingin berjalan menuju Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, luruskan niat Anda. Tanam tekad untuk berjalan menuju Tuhan. Karena kalau tanpa tekad, Anda gagal di tengah jalan. Jalan menuju as-siratal mustaqim itu mendaki. Berliku-liku pada mulanya. Ada juga, kata ulama-ulama, ada juga sorak-sorai yang menghalangi Anda jalan. Hati-hati, di situ ada bahaya. Ayo pulang, ini. Kuatkan tekad. Kalau Anda kuatkan tekad, Anda akan berjalan dan sebentar lagi Anda akan menemukan dalam perjalanan itu ada rambu-rambu. Oh, ini ada bahaya. Ini ada tempat-tempat istirahat. Ini ada minuman tersedia sehingga Anda berjalan dengan seterusnya. Jadi tekad harus kuat. Yang kedua, bekali diri Anda dengan ilmu. Setan itu sering datang berbisik, kurangi sedikit Tuhan ini. Kalau Anda punya ilmu, Anda tidak akan tertipu. Nah, jadi kalau mau berjalan kepada Tuhan setelah tekad, hiasi diri dengan ilmu. Ilmu itu tentu ilmu yang berkaitan dengan ini. Bukan matematika, bukan kedokteran. Ilmu yang berkaitan dengan kalbu. Ilmu yang berkaitan dengan apa musuh Anda. Apa yang menghambat Anda. Kalau begitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu terjawab ya pertanyaannya. Yang tapi bagaimana tahu bahwa ini jalan yang benar? Kalau ada keraguan, jangan-jangan bukan ini harus yang ditempuh? Bagus. Tanya hatimu setelah hatimu bersih. Ada bahasan di karangan ulama. Bisakah kita menemukan Tuhan dengan akal kita? Jawabannya begini. Ada yang puas dengan jawaban akal, ada yang tidak puas. Kata guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud, yang menggunakan akalnya untuk membuktikan wujud Tuhan, akal itu juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Karena akal tidak mempunyai kemampuan yang pasti untuk hal tersebut. Jadi apa cara untuk membuktikan wujud Tuhan? Kebersihan hati Anda. Seorang filosof dari India, non-muslim, berkata semua yang menggunakan hatinya
untuk bertemu dengan Tuhan, sepakat pertemuannya. Semua kita sepakat akan gunakan hati. Walaupun nanti bisa jadi karena pengaruh akal beda-beda kita merumuskan dan melihat apa Tuhan. Tapi semua sepakat Tuhan wujud, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha baik, Tuhan maha damai, Tuhan maha cinta. Semua agama begitu. Tapi rinciannya beda. Oh ini Trinitas, ini politisme, ini macam-macam. Kita keesaan Tuhan. Kita pun dalam keesaan Tuhan di antara kaum muslimin bisa beda-beda. Asy'ari beda dengan Mu'tazilah. Tapi yang penting kita mengarah ke sana. Saya seringkali berkata begini. Tuhan mengundang kita datang kepadanya. Ada yang mau datang tapi tidak sampai karena terhambat jalannya. Ada yang mau datang sampai. Ada yang sejak semula tidak mau datang. Setelah nanti bertemu dengan Tuhan, tiga-tiganya menghadap. Oh kamu mau datang dan ketemu saya, masuk surga. Yang satu ini, yang lainnya berkata, Tuhan saya mau datang tapi sesat jalan. Oh begitu, iya saya tahu kamu mau datang, saya ampuni kamu. Sebenarnya kamu mau saya, ada orang mau datang pada Anda. Dia salah jalan, dia terlambat. Apa Anda tolak dia? Tidak tolak. Ini kamu mau datang. Memang sejak di dunia saya tidak mau datang. Udahlah kamu istirahat dulu di sana. Itu. Jadi sangka baik pada Tuhan. Sangka baik pada orang-orang yang percaya wujud Tuhan. Boleh jadi kita salah. Boleh jadi. Buat mereka. Sebagaimana kita berkata, boleh jadi mereka salah. Atau bahkan kita berkata, mereka salah. Tapi jangan salahkan mereka. Mari kita kembalikan kepada Tuhan yang maha baik itu. Itu sikap kita kalau mau kembali kepada Tuhan. Oke, Abiko. Baik, saya lempar lagi ke sebelah sini. Ya, itu yang nyala handphonenya. Makin lama makin canggih nih cara menarik perhatian. Ya, silakan Adek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abi, terima kasih Kak Nana. Perkenalkan saya Adi dari Bandung. Pertanyaan simpel. Abi mungkin belum kenal saya, tapi saya mengenal Abi lebih dari ulang tahun PSQ. 31 tahun sejak buku pertama Abi. Masih ingat bukunya apa? Membumikan Al-Quran dan Lentera Hati pada waktu itu. Luar biasa. Kalau begitu nanti ini khusus untuk Mas Adi. Allahu Akbar. Ini baru terbit lagi, belum ada di toko buku manapun. Allah. Untuk menggantikan yang mungkin sudah lecek karena dipunyai 30 tahun yang lalu. Yeah. Ini baru grace buat Mas Adi nanti. Boleh nanti saya minta ke depan untuk foto sama Abi, terima Masya ini. Allah. Silakan pertanyaannya apa? Silakan. Iya Abi tadi ini jalan menemukan Tuhan. Tadi Abi bilang sabil, bilang baca bacaan yang baik. Saya jarang ketemu Abi. Mungkin berapa tahun sekali seperti kayak begini karena saya di luar kota dan punya kesibukan lain. Belum seberuntung para alumni PSQ yang tadi bisa bertemu dengan guru-guru mulia di sana. Saya hanya ingin, gimana ya, dengan saya banyak membaca ini kadang ada yang bertanya gitu kalau ada sesuatu materi gitu. Oh ini menurut ulama itu begini. Terus kalau ada yang nanya siapa gurumu? Bagaimana saya boleh menjawab bahwa Abi adalah guru saya? Padahal saya hanya membaca tulisan Abi. Boleh tidak Abi? Itu saja. Boleh maju Mas Adi? Silakan. Allah. Bukan alumni PSQ, nggak pernah ngaji langsung sama Abi, bukan santrinya Abi, tapi selalu baca bukunya Abi. Kalau ditanya gurunya siapa, boleh nggak ngaku guru saya Muhammad Quraisy Shihab? Boleh Abiku? Ya bolehlah. Kan belajar itu bisa lewat manapun. Bisa lewat membaca buku, bisa nonton Shihab-Shihab. Dan salah satunya ini, selalu menyempatkan diri ketemu Abi. Boleh Abi? Silakan Mas Adi. Itu ada yang baru itu. Iya ada yang baru nanti dikasih. Tidak yang. Boleh silakan. Boleh di sini boleh aku foto dulu. Boleh. Bentar aku yang foto deh. Jadi dari Bandung Mas Adinya? Dari Bandung, Banana. Sendirian ke sini? Sama saya dengan istri saya dan sahabat-sahabat saya. Oh harusnya ikut juga Ibu, nggak apa-apa nanti habis ini ya. Aduh Fotoin alhamdulillah. ya. Oh ini istri saya ternyata. Oh boleh maju Mbak sekalian Mbak.
Ya Allah, Allahu Mbak. Akbar. Gak apa-apa, aku aja yang videoin. Gak usah dirimu. Cepetan, Mbak. Berdua. Yes. Abi. Mbak siapa ini? Mbak Windy. Oke, silakan Mbak Windy samping ini. Nah, Oh, terima kasih. ini bukan Syihab, ini Syihab, Windy dan Ade ini. Ya Allah. Bentar aku fotoin. 1, 2. 1, 2. Siap. Oke, keren. Nanti aku kirim. Jadi Jadi- boleh ya Bi ya? Mari. Boleh Bi, bukan ngaku, kan memang baca buku berarti muridnya Abi ya Bi? Alhamdulillah. Boleh. Kalau biasanya kan ada ajastukum qabil tu Abi. Terima kasih, Mbak Nana. Itu orang-orang tasawuf itu yang berkata ajas tuh. Saya belum sampai tingkat Ya tasawuf. Allah. Jadi saya kasih ijazah yang tertulis kalau belajar di pusat studi Quran. Oh, Allah. Kecuali kalau Semoga mau insya Allah saya bisa. Direkturnya ada di bawah tuh. itu ada Dr. Muklis Hanafi. Ya. Terima kasih Mas Adi, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, saya akan lempar ke sebelah sini yang mau bertanya. Langsung semuanya karena pasti aku tahu niatannya karena pasti mau maju juga untuk foto. Aku udah tahu nih maksudnya. Oh, boleh yang ini yang putih ya, yang di depan sini. Silakan, ada yang di depan sini. Aku dari tadi belum pernah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Sari, izin bertanya Abi. Yang ingin saya tanyakan kan ada aliran tasawuf, maksudnya ilmu tasawuf. Nah sedangkan di dalam ilmu itu mengajarkan orang-orang tentang menemukan Tuhan dengan jalan yang lebih cepat, dengan jalan yang hakiki. Ya. Terus di ahli tasawuf itu kan ilmunya sangat berhati-hati dalam segala hal. Kayak misalnya ada di ajaran tasawuf ada tentang sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat kayak gitu. Nah sedangkan menurut Abi tadi kan agama itu hal yang gampang ya Abi. Menurut Abi sesuatu yang berlebihan atau seperti itu tuh bagus atau bagaimana? Oke. Sekian. Tasawuf Bi, itu kan juga cara menemukan Allah tasawuf. Tapi kan itu berat. Tidak semua orang bisa. Betul. Bagaimana Abi? Betul. Ibnu Sina menulis bahwa kalau mau melaksanakan tasawuf yang benar itu sulit. Sehingga tidak semua orang bisa melaksanakan tuntunan dan ajaran tasawuf itu. Guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud berkata, pengamal tasawuf itu aristokrat dalam bidang agama. Aristokrat agama tasawuf. Aristokrat agama. Tidak mudah. Tapi ada cara yang lebih mudah. Kenapa sulit? Karena tidak semua orang diberi kecenderungan hati sebagaimana sementara orang mendapatkannya dalam dirinya. Tidak semua orang bisa mengamalkan tasawuf. Apalagi tasawuf yang benar. Ada ajaran tasawuf yang barangkali kita anggap mustahil itu. Kita baca Rabi al-Adawiyah. Ya Allah, kalau saya menyembahmu karena takut neraka, masukkan saja saya ke neraka. Kalau saya menyembahmu karena mengharap sorga, tidak usah masukkan saya ke sorga. Saya mencintaimu. Rabi al-Adawiyah, ada pencuri masuk di rumahnya, dia justru, kesian saya tidak dapat apa-apa. Dia mau kasih pencurinya. Siapa yang bisa begitu? Jadi tidak semua orang, agama memberi jalan yang mudah. Udah. Satu orang datang pada Nabi, apa yang wajib bagi saya, wahai Nabi? Ya sholat 5 waktu, apalagi ya puasa bulan Ramadan, apalagi waktu itu dia tidak sebut zakat, haji kalau kamu bisa. Terus dia berkata, demi Allah saya tidak bakal tambah apa yang kamu katakan, tidak juga saya kurangi. Nabi terus berkata, demi Allah kalau dia benar dia masuk surga. Asal sholatnya benar ya, puasanya benar ya. Kalau dia punya duit, zakatnya benar. Itu sudah cukup. Itu sebabnya kita selalu berkata begini. Berhubungan dengan Tuhan itu ada karena cinta. Itu tidak mudah. Berhubungan dengan Tuhan karena takut. Waduh, saya belum salat, bisa ini, itu tidak. Ada berhubungan dengan Tuhan seperti berbisnis dengan Tuhan. Hitung-hitung, oh ini pahalanya sekian, saya kerjakan ini aja.
berbisnis. Berbisnis dengan Tuhan itu mencari apa yang disukai Tuhan, bukan yang Anda sukai. Yang disukai Tuhan itu bagi yang sudah haji, pergi umroh atau bantu orang miskin. Yang mana yang disukai Tuhan? Kalau mau berbisnis, bantu orang miskin. Ya kan? Itu yang lebih disukai Tuhan. Tuhan di hari kemudian akan berucap begini, ini terdapat juga di dalam perjanjian baru. Tuhan berkata begini, saya telanjang, kenapa kamu tidak datang mengunjungi saya? Wahai Tuhan, kamu kan Tuhan, masa kamu telanjang? Dia bilang, itu ada hambaku yang telanjang, kenapa kamu tidak beri dia pakaian? Saya sakit, mengapa kamu tidak kunjungi saya? Wahai Tuhan, kamu kan Tuhan. Iya, itu hambaku ada yang sakit, kenapa kamu tidak mengunjungi dia? Saya lapar, saya haus. Itu yang disukai Tuhan. Kita beragama yang disukai Tuhan, bukan yang kita sukai. Suka pergi haji kan? Suka pergi umrah kan? Itu kesukaan Anda. Kalau mau berjualan, jangan menjual apa yang Anda sukai, tapi apa yang disukai oleh yang mau beli. Itu berbisnis dengan Tuhan. Ya kan, jelas ya? Ya. Dan itu salah satu cara kita untuk menuju Tuhan, berbisnis dengan Tuhan itu ya, Bi? Lakukan ibadah yang disukai Tuhan. Ya, kita lakukan apa? Setelah yang wajib, yang pasti dilukai Tuhan itu, setelah yang wajib kita pilih-pilih. Jadi ada dalam ajaran agama yang dinamai ada bulwak. Lihat situasi. Ini sekarang ini situasinya apa nih? Oh, situasinya seperti ini. Oh, ini yang dibutuhkan. Situasinya seperti ini yang dibutuhkan. Itu yang lebih Tuhan sukai. Oke. Jelas? Oke. Masih ada waktu untuk satu lagi pertanyaan. Sampai nanti saya akan tutupnya Ustadz Dasat Latif. Satu lagi pertanyaan. Boleh, silakan. Ini yang paling depan nih. Tadi udah paling belakang, sekarang paling depan. Aku lihat dari tadi nyatet terus soalnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam. Anak-anak. Saya Rizky dari Sopeng. Yang ingin saya tanyakan kali Jauh ini. banget dari Sopeng. Sopeng itu Sulawesi Selatan. Iya, tetangganya Abi. Kalau Abi di Sidrap, ini dari Sopeng. Gimana Jauh-jauh Ki? ke sini buat nonton. Iya. Saya ingin tanyakan adalah untuk saat ini kan Abi tadi berkata bahwa banyak orang yang ateis ya Bi ya, menangguhkan keberadaan Tuhan di dalam dirinya. Nah, untuk saat ini banyak orang juga yang berkata bahwa saya percaya Tuhan tapi saya tidak beragama. Apakah itu juga termasuk di dalam jalan menuju Tuhan atau dia juga termasuk ke dalam orang yang menangguhkan keberadaan Tuhan di dalam agamanya? Oke, terima kasih. Iya, tergantung apa yang dia maksud beragama. Tadi saya katakan, para pakar berkata sangat sulit mendefinisikan agama. Tetapi tadi saya katakan ada 3 hal yang mencirikan keberagamaan. Percaya Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan, percaya ada pembalasan. Kalau dia cuma percaya Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan dalam bentuk ibadah, itu tidak dinamai beragama. Percaya Tuhan, hanya melakukan hubungan dengan Tuhan, ibadah, tapi tidak percaya ada pembalasan, tidak dinamai beragama. Karena kita dalam konteks ini menyatakan agama itu minimal ada 3 unsurnya. Ini hanya 1 sehingga dia tidak dinamai beragama. Oke. Baik, saya ingin minta tadi Ustadz Dasat berulang kali mengangkat tangan. Saya juga perhatikan sebelah kiri berulang kali juga meneteskan air mata. Saya juga jadi ikut terharu. Ustadz Dasat Latif. Sayangan kita semua, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat berdiri biar dilihat orang di belakang. Prof. Quraisy, saya menemukan jalan Tuhan setelah menonton RCTI waktu itu. Sahur bersama Quraisy Shihab. Saya ingin sekali beli buku Tafsir Al-Misbah waktu itu. Dengan izin Allah, saya lagi bersih-bersih pekarangan rumah, saya ngontrak. Saya dapat kiriman buku ini dari Andi Heri Iskandar. Waktu itu wakil wali kota, kira-kira 30 tahun, 20 tahun yang lalu.
Saya belajar agama tidak di pesantren, tapi melalui buku Prof. Quraisy. Pertama sekali yang saya baca itu Sahur Bersama Quraisy Shihab. Warnanya kuning dan masih ada saya punya. Saya yakin buku saya lebih lengkap daripada Prof. Quraisy. Ya. Ada dua kegelisahan saya sebagai pendakwah yang mengajak orang menuju ke Tuhan. Pertama, ada kelompok di medsos yang selalu menuduh saya Ustadz bid'ah, Ustadz stand up, Ustadz plat merah, Ustadz penjilat. Saya gelisah betul. Sampai suatu ketika saya umroh, saya minta, ya Allah berikan saya petunjuk. Apakah memang salah yang saya lakukan? Sebab saya melihat dakwah seperti model saya gampang diterima oleh golongan apapun. Tapi saya cemas juga karena selalu dituduh bid'ah. Mohon Prof. Quraisy nanti menguatkan hati saya. Yang kedua, honor. Ini saya gelisah Prof. Kan setiap saya pergi dakwah saya dapat honor. Saya takut di akhirat kelak saya tidak dapat apa-apa. Karena saya sudah dapat honornya di dunia. Bagaimana tinjauan Quran tentang mubalik menerima honor? Mudah-mudahan Prof. Quraisy dan keluarga sehat walafiat. Saya menemukan jalan Tuhan dari membaca buku Prof. Quraisy. Saya selalu bercita-cita suatu waktu kalau saya umur panjang dan punya duit banyak, saya mau membantu pusat studi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Terima kasih Prof. telah hadir menjadi ulama Indonesia yang mencirikan Islam wasatiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang pun Ustadz Dasat Latif sudah selalu membantu Pusat Studi Al-Quran. Alhamdulillah selalu mendampingi bergerak bersama Pusat Studi Al-Quran. Abiku. Pertanyaan pertama singkat jawabannya. Betul Anda melakukan bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Wes, bid'ah hasanah. Iya. Salah satu keistimewaan, salah satu yang perlu bagi pendakwa itu bagaimana dia sambung rasa dengan audiensnya. Sambung rasa itu bisa bermacam-macam caranya. Buya Hamka sambung rasanya itu dengan kalimat-kalimatnya yang indah, yang sastra dan sebagainya. Ada orang yang sambung rasa dengan memberikan secara filosofis. Pak Dasat ini salah satu keistimewaannya orang senang mendengar karena diselingi dengan canda yang terhormat. Jadi memang boleh jadi tidak banyak orang yang mau tapi tidak bisa. Tidak terlarang dalam agama. Nabi pun bercanda. Candanya benar. Nah, jadi insya Allah. Kalau yang kedua, ulama tidak melarang seseorang menerima imbalan atas apa yang dilakukannya. Tetapi jangan menjual agama. Itu yang dilarangnya. Tapi menerima wajar dong. Bagaimana mubalik dapat hidup dengan keluarganya kalau Anda tidak bantu dia? Bagaimana dia dapat membeli buku kalau Anda tidak bantu dia? Jadi perlu, tetapi kita tidak memperjualbelikan itu. Kita tidak berkata bahwa saya mau kalau kamu bayar begini. Kita tidak berkata begitu, tetapi kita berkata apa yang diberikan secara wajar silahkan. Tapi kalau dia beri tidak wajar, boleh jadi ada yang lain yang akan memberi yang wajar. Jadi tidak ada masalah saya kira. Saya juga terima. Ya. Walaupun tidak menentukan tarif. Saya kira itu. Oke. Abiku boleh minta satu hal, ada banyak tentu Nana yakin banyak yang sudah mencatat. Banyak yang sudah insya Allah mudah-mudahan dapat hikmah dari perbincangan kita ini. Tapi dari sekian banyak Abiku. Kalau kita baru akan memulai, Bi,
kalau kita berada dalam titik yang sekarang rasanya sudah ibadah, sudah melakukan apa yang diperintahkan, tapi kok hati masih kadang kosong ya Bi? Kayak koneksinya tuh kadang susah didapat padahal ritualnya sudah kita lakukan. Iya, ada resep Buya Hamka. Saya senang menyebut itu. Dia katakan berhubungan dengan Tuhan itu seperti seorang yang menggunakan radio. Masanya Buya Hamka masih ada radio. Itu dia bilang kalau Anda ingin mendapat sender tertentu, stasiun tertentu, Anda harus putar itu tombol. Boleh jadi waktu Anda putar pertama belum dapat stasiun yang Anda cari. Putar lagi terus, nanti boleh jadi sudah dapat tapi ada storing. Putar lagi terus, nanti akhirnya Anda akan mendengar, dalam 2 tanda petik, inilah stasiun radio yang Anda cari. Nah begitu dengan Tuhan. Pertama kali memang ada storing. Boleh jadi bukan itu ya Anda cari. Anda mau lagu dangdut, datangnya lagu barat. Cari lagi berusaha. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan menyanyiakan Anda. Tapi tidak langsung. Memang tidak langsung, Bi? Putar dicari sama. Putar, itu kata Buya Hamka. Putar terus, pasti Anda dapat. Pasti Anda akan mendengar, inilah aku, apa permintaanmu wahai hambaku. Itu saya kira salah satu yang dikemukakan oleh Buya Hamka dengan memberi contoh yang sangat indah, apalagi pada masanya. Sekarang sudah tidak banyak yang gunakan radio ya. Iya. Okay. Tapi analoginya rasanya masih bisa kita terapkan. Mencari, fine tuning, cari sampai kemudian menemukan yang bisa kita dengarkan. Terima kasih Abiku. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak Syihab hari ini. Tadi di awal ada video pesantren kilat, insya Allah narasi akan bikin pesantren kilat lagi tahun ini. Syihab juga nanti akan hadir di pesantren kilat itu. Tanggalnya 15 sampai 16 Maret kita bikin pesantren kilat 2 hari di Convention Hall di Smesko. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut 2 hari pesantren kilat bisa dapat informasinya di Instagram Narasi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan insya Allah mudah-mudahan semakin memantapkan, membersihkan hati kita menuju Ramadan. Dan mudah-mudahan bisa ketemu juga karena Ramadan Syihab akan muncul, aku promo ya, setiap hari di Indosiar menjelang berbuka puasa. Akan ada Syihab di Indosiar jam 5:30 sampai menjelang berbuka puasa. Terima kasih sekali lagi teman-teman, sehat-sehat semuanya insya Allah. Mudah-mudahan kita semua semakin memantapkan diri untuk membersihkan hati, menemukan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Biko. Terima kasih. Abi ada mau doa nggak Abi? Nggak? Doa dalam hati masing-masing. Karena doanya privat ya Bi? Ya kita subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.